Bab 161. Krela tercengang. Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Dia segera membalik tesisnya ke halaman keempat. Ketika dia tidak dapat menemukan pertanyaannya, alisnya berkedut dan wajahnya memancarkan kemarahan. Saya pikir saya menulisnya dengan jelas. Apakah ada masalah? Dia menatap lurus ke arah Lu Zhou. Saat dia berbicara tadi, nadanya terdengar tidak menyenangkan. Lu Zhou mengulang pertanyaannya, penggunaan fungsi potensial Yukawa olehmu sangat aneh, aku harap kamu bisa menjelaskan bagian ini. Kau bertanya padaku kenapa? Kata Krela. Ia menyilangkan lengannya dan berkata, menurutku tidak ada penjelasan untuk penggunaan fungsi potensial Yukawa. Jika kau tidak dapat memahami ini, aku sarankan kau kembali mempelajari buku teks kromodinamika kuantum. Penonton tertawa. Ada yang tertawa ramah, ada pula yang tidak. Tentu saja ada yang tidak tertawa karena sedang berpikir matang-matang. Misalnya, Yan Xinjue dan Profesor Lu serta orang-orang penerimaan yang duduk di barisan depan. Profesor Brunos merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia membalik halaman keempat tesisnya, dia mengerutkan kening dan mulai memeriksanya dengan serius. Lu Zhou pun tersenyum. Pertukaran akademis bukan dilakukan untuk mempermalukan. Iya, tidak ada alasan untuk khawatir tentang hal lainnya. Lu Zhou membuka mulutnya dan terus bertanya, seperti yang Anda katakan, fungsi potensial Yukawa adalah operasi dasar. Namun, nilai lambda asteris yang Anda hitung pada baris ke-14 halaman kelima adalah 0,713. Berdasarkan angka ini, Anda menyimpulkan bahwa ada dua keadaan resonansi antara zona energi 1,05-1,06 GeV. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum melanjutkan bicaranya, meskipun tim kami tidak menganalisis ini, saya baru saja melakukan beberapa perhitungan dan lambda asterisnya adalah 0,621. Saya pikir Anda membuat kesalahan pada baris 11, halaman kelima. Anda menggunakan rumus konstanta kopling yang salah. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Lalu, terjadilah obrolan. Juga, keheranan. Mereka terkejut dengan kecepatan perhitungannya, dan kepekaannya terhadap angka. Benar atau tidak, mampu menyelesaikan tugas ini di tempat bukanlah hal mudah. Lu Zhou. Saat Luo Wengsuan duduk di sudut tempat tersebut, matanya terbelalak. Kebetulan sekali. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Zhou. Kemudian lagi, ketika dia berada di Princeton, dia ingat mendengar bahwa Lu Zhou ingin berkembang ke arah fisika matematika. Tanpa diduga, mereka berdua bertemu kembali di Chen. Takdir sungguh merupakan sesuatu yang tidak jelas. Kamu kenal dia? Pria tua Yahudi berkacamata itu bertanya padanya. Luo Wengsuan menjawab, dia teman sekolah. Dia tersenyum dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, dia pernah mendapat penghargaan sebagai pembicara muda terbaik di konferensi matematika Princeton. Kamu ada di California, jadi kamu tidak sempat. Orang tua itu tertarik. Dia mengangguk dan berkata, tidak heran Delikne sangat memujinya. Pemuda ini menarik. Penonton berbisik-bisik. Di atas panggung, Krela tersipu. Beberapa saat yang lalu, dia menyuruh Lu Zhou untuk belajar buku pelajaran, tetapi sekarang dia dikalahkan. Namun, dia segera memberikan tanggapan. Ini hanya kesalahan kecil, kata Krela. Ia mengambil pulpen dan membuat tanda tanya di samping angka 0,621 pada tesisnya sebelum berdeham dan berkata, terima kasih telah mengingatkan hal ini, kami akan mengubahnya. Ini seharusnya tidak memengaruhi kesimpulan tesis kami. Ada pertanyaan lain. Iya, ini hanya kesalahan kecil. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Penyesuaian kecil memang sudah menjadi aturan. Namun, benarkah itu hanya kesalahan kecil? Lu Zhou tersenyum dan berkata dengan nakal, sama-sama. Ingat juga untuk mengubah grafik Dalitz, terutama antara 1,05-1,06 GeV, dan cobalah untuk tidak ceroboh kali ini. Krela mulai berkeringat. Apaan nih? Ubah grafik Dalitz. Perhitungannya mudah disesuaikan, itu tidak masalah. Namun grafiknya. Hatinya hancur ketika dia memikirkan grafik yang rumit itu. Krela menatap profesornya untuk meminta bantuan. Profesor Brunos memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Saya ceroboh. Krela mengatupkan giginya dan meletakkan tinjunya di podium sambil berkata, ini tidak penting. Aku bisa menjamin tidak ada masalah lain. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, tidak, ini sangat penting. Mungkin ada partikel yang belum pernah ada sebelumnya antara 1,05-1,06 GeV. Siapa tahu? Semuanya mungkin. Fisika adalah subjek yang ketat. Kita semua tahu bahwa pentakuark ada, tetapi kita membutuhkan bukti tambahan. Apa gunanya hasil yang salah? Maka, diskusi pun dimulai di tempat tersebut. Petugas penerima LCB yang duduk di barisan depan mengangguk. Wajahnya penuh tanda setuju. Iya, fisika adalah disiplin ilmu yang ketat. Semua orang tahu bahwa percobaan ini adalah untuk membuktikan lebih lanjut model standar, tetapi orang-orang masih berkumpul di sini dari seluruh dunia untuk menyaksikan momen besar ini. Untuk apa semua ini? Untuk membuktikan lebih lanjut tebakan, 99,99%. Wajah Krela memerah saat dia menggigit bibirnya dan menatap lurus ke arah Lu Zhou. Lu Zhou curiga jika dia memiliki pistol saat ini, dia akan menembaknya. Bukan hanya Krela, tetapi beberapa orang lain dari Universitas Syracuse juga menatapnya. Oleh karena itu, Lu Zhou malah menatap ke arah dua juri penerimaan. Seorang juri penerima yang sedikit lebih tua berdiri dan berkata, sudut pandangnya benar. Kami tidak dapat menerima laporan dengan kesalahan yang jelas. Terima kasih atas kerja keras Anda, tetapi sayangnya, saya harus menunjukkan bahwa laporan Anda perlu perbaikan. Ini adalah presentasi yang menarik, dan kami menantikan presentasi berikutnya. Terima kasih. Presentasi berakhir. Tepuk tangan terdengar di tempat tersebut. Namun, Krela merasa tepuk tangan itu tidak ditujukan kepadanya. Mereka tidak lulus dalam pemeriksaan penerimaan, jadi ujian berikutnya akan dilaksanakan 3 hari kemudian. Meskipun mereka memimpin, mereka kehilangan bola dan kalah dalam perlombaan. Tepuk tangan berakhir dan para penonton mulai meninggalkan tempat tersebut. Para peneliti dari Universitas Syracuse tidak puas.
Saat para penonton meninggalkan tempat, Profesor Lu Zhenjian berdiri dan menepuk bahu Lu Zhou. Ia tertawa dan berkata, bagus sekali. Dia lalu dengan santai berjalan pergi bersama teman lamanya Brunos. Lu Zhou memandang punggung Profesor Lu yang menjauh dan tersenyum. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang dalam suasana hati yang baik dan dia sendiri tidak dapat menahan perasaan puas. Yan Xinjue menatap Lu Zhou dan berkata dengan penuh semangat, tidak dapat dipercaya, bagaimana kamu bisa tahu kalau mereka membuat perhitungan yang salah? Dia pikir mereka akan kalah, tetapi pada detik terakhir, mereka berhasil menang. Mungkin saya sensitif terhadap angka. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini. Saya hanya merasa ada yang salah dengan tesis tersebut, jadi saya memeriksanya dan menemukan kesalahannya, kata Lu Zhou. Ia tersenyum dan melanjutkan, saya menduga mereka terburu-buru. Jika mereka memeriksa ulang grafiknya, mereka tidak akan membuat kesalahan. Pemeriksaan presentasi penerimaan kami adalah lusa. Yan Xinjue berkata, ya, ini lusa. Aku sarankan kamu bersantai dan beristirahat sejenak. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan bersantai setelah presentasi. Kita tidak boleh kalah dari Universitas Syracuse. Aku akan memeriksa ulang hasil kita besok. Profesor Brunos pasti akan berusaha menemukan kesalahan, jadi Lu Zhou harus yakin bahwa tesis mereka sempurna. Lu Zhou tidak ingin kalah di garis finish. Tepat saat dia mengemasi barang-barangnya dan hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Lu Zhou. Ketika dia berbalik, dia terkejut. Luo Wengsuan. Luo Wengsuan memeluk Lu Zhou dan tersenyum sambil berkata, kebetulan sekali, kamu juga ada di sini. Dunia ini sungguh sempit. Ya, dunia kecil. Ini. Lu Zhou menatap lelaki tua yang berdiri di samping Luo Wengsuan. Ia merasa lelaki tua itu tampak familiar. Luo Wengsuan tersenyum dan berkata, perkenalkan, ini atasan saya. Orang tua itu menyela Luo Wengsuan dan berkata, Edward Witten. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tersenyum. Edward Witten. Lu Zhou terkejut ketika mendengar nama ini. Dia tahu bahwa Luo Wengsuan sedang mempelajari fisika matematika, tetapi dia tidak tahu bahwa Luo Wengsuan memiliki nama besar sebagai seorang pengawas. Seberapa gila orang ini? Selama tahun 80-an, teori simpul menjadi tren, dan banyak invarian ditemukan. Salah satu yang paling terkenal adalah Jones polinomial. Ketika para matematikawan masih sibuk mencari tahu konsep baru ini, Witten melompat keluar dan memberitahu semua orang bahwa ada 3 jenis aliran dan terkadang perkalian yang berbeda dapat membangun invarian polinomial Jones. Dia membuat masalahnya menjadi sederhana, tetapi bukan itu saja. Ia juga segera memberikan seperangkat metode topologi aliran geser yang menggemparkan seluruh dunia. Hal yang sama terjadi dalam teori string. Sejak tahun 1960-an, teori string telah populer di bidang fisika teoretis. Semua orang bermimpi untuk mewujudkan impian Einstein, sehingga banyak versi berbeda dari teori superstring muncul. Kemudian pada tahun 1990-an, Witten muncul lagi, menawarkan teori M yang legendaris. Ia membuktikan bahwa banyak versi berbeda dari teori superstring sebenarnya merupakan batasan yang berbeda dari teori M-nya. Dalam arti tertentu, orang ini seperti Lu Zhou. Ketika Lu Zhou mengalahkan dugaan bilangan prima kembar, ia mengejutkan para akademisi dunia. Akan tetapi, meskipun Witten seorang fisikawan, ia menerima medali Fields. Bagaimanapun, fisikawan teoretis modern masih berjuang untuk menguji model standar. Bahkan dunia 3 dimensi belum sepenuhnya dipahami. Tali 1 dimensi masih menjadi misteri. Ia harus menunggu ratusan tahun agar teorinya terbukti. Baru setelah itu, ia dapat menerima hadiah Nobel. Lu Zhou menjabat tangan Witten dan berkata, senang bertemu denganmu. Witten tersenyum dan berkata, senang bertemu denganmu juga. Teman-temanku telah memberitahuku tentang presentasimu di Princeton. Sayangnya, aku tidak sempat. Keduanya mulai mengobrol, dan pembicaraannya dengan cepat menjadi teknis. Anda tertarik dengan fisika matematika? Lu Zhou mengangguk dan berkata, ya, benar. Fisika teoretis itu menarik. Witten mengeluarkan kartu nama dan berkata, sepertinya kita punya minat yang sama. Kalau kamu tertarik untuk meneliti di Princeton, kamu bisa mempertimbangkan untuk menjadi mahasiswa PhD-ku. Lu ambil kartu nama dari lelaki tua itu dan berkata dengan sopan, saya akan mempertimbangkan tawaran Anda. Meskipun Lu Zhou masih ingin berbicara dengan Witten sebentar, Witten memiliki sesuatu untuk dilakukan sehingga ia pergi lebih awal. Luo Wengsuan menjadi lebih santai. Dia menepuk bahu Lu Zhou dan berkata, ayo minum malam ini. Lu Zhou menjawab, aku tidak bisa pergi malam ini. Aku masih harus memproses beberapa data. Mungkin lain kali. Aku akan mentraktirmu minuman. Alkohol akan mengalihkan perhatiannya dan saat ini, Lu Zhou membutuhkan pikiran yang jernih. Luo Wengsuan menepuk bahu Lu Zhou dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menunggu untuk minum bersamamu. Dia kemudian pergi. Ketika Lu Zhou melihat kembali ke tempat kejadian, dia melihat Profesor Lu Zhenjian dan Yan Xinjue telah pergi. Mereka berdua mungkin kembali ke hotel. Dia lalu berbalik dan berjalan menuju tangga. Tepat saat hendak meninggalkan gedung, tiba-tiba Lu Zhou melihat presenter wanita berdiri di pintu keluar. Lengannya disilangkan dan auranya aneh. Lu Zhou tidak pandai mengenali wajah orang asing. Namun kali ini dia langsung mengenalinya. Dia berpura-pura tidak melihatnya dan diam-diam berjalan ke seberang koridor. Dia takut. Dia telah merasakan antusiasme orang asing di Princeton dan dia tidak ingin mencoba lagi. Alasannya sederhana. Bagi pria tampan seperti dia, hanya ada satu alasan mengapa seorang wanita menunggunya. Akan tetapi, dia tidak dapat melarikan diri semudah itu. Ketika dia berbalik, dia mendengar suara langkah kaki. Lu Zhou mencoba berjalan lebih cepat, tetapi dia sudah berada di depannya dan menghalangi jalannya. Dia sangat cepat. Dia mempersiapkan dirinya secara mental karena dia tidak tahu apa yang akan diharapkan. Mereka terdiam beberapa saat. Lu Zhou menatap Krela dan bertanya pelan, permisi, apakah ada yang bisa saya bantu? Sambil menyilangkan tangan, Krela menatap Lu Zhou dan bertanya, apakah menyenangkan mempermalukan seorang gadis di atas panggung?
Lu Zhou tertegun sejenak. Ia lalu menatapnya dan bertanya, aku hanya menunjukkan kesalahanmu. Apa hubungannya dengan jenis kelaminmu? Apakah ini saja? Aku pikir dia akan melakukan hal yang lain. Saat Krela melihat sikap Lu Zhou yang ceroboh, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menarik napas dalam-dalam sambil menatap Lu Zhou. Dia lalu berkata, presentasimu besok lusa, kan? Aku menantikannya. Lu Zhou tersenyum dan berkata, bagus, aku tidak tahu apa yang kau nanti-nantikan. Tapi kupikir aku akan memenuhi harapanmu. Presentasi tim Profesor Lu Zhenjian diadakan sesuai jadwal. Para juri penerimaan LCB duduk di baris pertama sambil menunggu dengan sabar presentasi dimulai. Tim peneliti lain juga hadir di tempat tersebut. Krela sedang meletakkan laptop di mejanya. Ia memegang erat tesisnya sambil menatap podium. Ketika dia melihat orang itu berjalan di podium, dia menyeringai. Bagus. Dia pikir dia akan terlalu takut. Aku pikir, dia punya nyali. Presentasi PowerPoint dimulai. Lu Zhou tidak menyadari kehadiran Krela. Sebaliknya, ia langsung meraih mikrofon dan mulai berbicara. Dia berbicara selama 30 menit. 15 menit terakhir adalah sesi tanya-jawab. Lu Zhou menatap hadirin dan bertanya, situasi dasarnya seperti ini. Data B1 normal dan diagram Dalitz ada di PowerPoint. Apakah ada pertanyaan? Tempat itu sepi. Tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Sebenarnya ada yang ingin bertanya, tetapi tidak tahu harus bertanya apa. Lu Zhou mengira tim peneliti Universitas Syracuse akan memberinya masalah, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Namun, dia tahu alasannya. Lagi pula, pemrosesan data semacam ini tidak memerlukan metode inovatif apapun, jadi semua orang tahu kesimpulannya. Tidak ada masalah dengan data B1, dan pentakuar itu ada. Oleh karena itu, tidak mungkin menemukan kesalahan dari presentasi tersebut. Mereka hanya bisa mengkritik perhitungan data. Oleh karena itu, dia sengaja menghabiskan waktu kemarin untuk memeriksa ulang pekerjaan dengan Yan Xinjue. Mereka tidak menemukan masalah apapun. Lu Zhou yakin tidak ada kesalahan. Setelah menunggu 5 menit, tidak seorang pun mengangkat tangan. Juri penerima dari LCB berjalan ke podium dan menyampaikan ringkasan singkat presentasi tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan mengumumkan penerimaan. Tesis ini akan dimasukkan dalam arsip penelitian LCB. Setelah presentasi, orang-orang di tempat acara mulai keluar. Hanya satu orang yang duduk diam di tempat duduknya. Ini tidak mungkin. Krela menatap tesis itu dan tampak ketidakpercayaan di wajahnya. Sesi tanya-jawab sudah lama berakhir. LCB sudah mengumumkan penerimaannya. Namun, dia tidak percaya bahwa tidak ada satupun kesalahan yang ditemukan. Pasti ada yang salah, kami belum menemukannya. Gumam Krela sambil menatap data di kertas A4. Ia menggunakan komputernya untuk memeriksa ulang jawabannya. Namun dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Bukan saja dia tidak menemukan kesalahan apapun, dia pun mengagumi logika yang digunakan dalam tesis lawannya. Ini adalah reaksi bawah sadar seorang peneliti terhadap tesis yang ditulis dengan indah. Tesis ini sangat teliti. Dia terus duduk di sana sampai seorang peneliti dari timnya datang mendekat. Lupakan saja, Krela. Aku tahu bagaimana perasaanmu, tetapi jika kamu ingin menemukan kesalahan perhitungannya, itu mustahil. Namanya Nelson, dan seperti dia juga mahasiswa PhD di bawah bimbingan Profesor Brunos. Bidang penelitiannya adalah fisika matematika, dan dia melakukan perhitungan bersama dengan Krela. Meskipun Krela tahu bahwa dia tidak dapat mengubah masa lalu, dia masih bersedih tentang beberapa bulan terakhir kerja kerasnya. Dia melihat tesisnya dan bertanya, mengapa? Nelson menghela napas dan berkata, lihatlah siapa pekerja magang itu. Krela bertanya dengan acuh tak acuh, orang Asia, memangnya kenapa? Nelson menggelengkan kepalanya, tidak, aku tahu dia orang Asia. Namanya Lu Zhou. Apakah itu terdengar familiar? Krela mengerutkan kening dan berkata, akrab. Baiklah, tampaknya Anda tidak memperhatikan bidang matematika, kata Nelson. Ia mengangkat bahu dan melanjutkan, pada awal tahun, ia membuktikan dugaan bilangan prima kembar. Banyak orang mengatakan bahwa ia dapat memenangkan penghargaan teori bilangan dari penghargaan Cole tahun ini. Ia mungkin juga memenangkan medali Field 2018. Lawan Anda adalah calon pemenang medali Field. Apakah menurut Anda kita punya peluang? Jika ini adalah proyek penelitian lain, seperti analisis spektrum, Nelson tidak akan begitu menghormati pekerja magang ini. Akan tetapi, untuk analisis data semacam ini, mereka tidak memiliki kesempatan menang. Lagi pula, dia tahu Lu Zhou adalah si jenius aneh dari Princeton. Nelson melihat Krela tidak berbicara, jadi dia mencoba menghiburnya. Sebenarnya tidak masalah apakah kita menang atau kalah. Kau akan menyadari bahwa ada banyak orang jenius di dunia ini. Kau mau minum? Aku tidak bisa menerima ini. Kamu gila. Nelson menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Bar api neraka. Musik heavy metal menggetarkan gendang telinga Lu Zhou sementara lampu warna-warni menusuk matanya. Jika Lu Zhou tahu di sini sangat bising, dia tidak akan datang. Dia ingin bersantai, tetapi ini membuatnya semakin lelah. Akan tetapi, karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa pergi begitu saja. Lagi pula, dia bilang dia akan membelikan minuman untuk Luo Wengsuan. Sebagai ucapan terima kasih. 2 gelas Gibson, terima kasih. Luo Wengsuan dengan terampil memberi perintah kepada bartender sebelum dia mulai mengobrol dengan Lu Zhou. Dia sudah tinggal di sini lebih lama daripada Lu Zhou, jadi dia familiar dengan segala hal di sekitar sini. Chen seperti universitas. Ia memiliki semua yang dimiliki universitas. Lu Zhou melirik bartender yang sedang menuangkan minuman dan bertanya, misalnya. Luo Wengsuan tersenyum dan berkata, contohnya, seperti berbagai klub dan 2 band. Terakhir kali saya melewatkan penampilan mereka di sini, tetapi kali ini saya tidak akan melewatkannya. Mengapa? Karena mereka akan mengadakan pertunjukan pada malam selesainya percobaan tersebut. Bartender meletakkan 2 gelas Gibson di atas meja. Lu Zhou menatap cairan tak berwarna itu sebelum mengambil gelas itu dengan tatapan bingung. Apa ini? Dia menyesapnya. Kemudian, dia tersedak.
Batuk. Ketika Lu Zhou meletakkan gelas di atas meja, dia masih batuk. Persetan dengan itu. Apa-apaan ini? Luo Wengsuan menatap Lu Zhou yang sedang batuk dan dia tertawa terbahak-bahak. Sambil menepuk punggung Lu Zhou, dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja, kan? Lu Zhou menyeka mulutnya dan berkata, rasanya seperti aku baru saja minum saus pedas. Luo Wengsuan tertawa dan berkata, terkadang hidup memang seperti itu. Hidup terasa pedas. Apakah sekarang lebih baik? Lu Zhou bertanya, lebih baik dalam aspek apa? Luo Wengsuan menjawab, aspek kondisi mentalmu. Lu Zhou berpikir dan berkata, tidak apa-apa. Dia ingin mengatakan bahwa duduk di sini membuatnya lebih lelah. Luo Wengsuan menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, hidupmu kurang bergairah. Sama seperti saat aku pertama kali tiba di Amerika. Aku bisa melihat diriku di dalam dirimu. Saya pikir saya baik-baik saja. Karena musik yang keras, Luo Wengsuan tidak mendengar Lu Zhou dan dia terus berbicara perlahan, kamu perlu beberapa penyesuaian dalam hidupmu. Kamu harus menenangkan otakmu sehingga kamu dapat lebih berkonsentrasi saat bekerja. Tekanan yang berlebihan akan menjadi masalah. Selain itu, kita harus mempelajari lebih dari sekadar fisika matematika. Lu Zhou tidak setuju, dan dia bertanya, seperti apa? Luo Wengsuan tersenyum dan berkata, seperti wanita cantik. Apa? Lu Zhou begitu tertegun hingga tidak tahu harus berkata apa lagi. Sebagai temanmu, aku merasa sakit melihatmu seperti ini. Karena itu, aku memutuskan untuk mengajarimu beberapa pengalaman hidup. Lu Zhou bertanya, jadi, itu artinya kamu punya pacar? Luo Wengsuan, tidak. Lu Zhou. Lalu, mengapa saya harus mengikuti saran Anda? Luo Wengsuan terbatuk dan berkata, aku pernah berkencan dengan 3 gadis saat aku berada di Amerika, tetapi semuanya hanya hubungan jangka pendek. Tapi itu tidak penting, yang penting aku bisa memberimu sedikit pengetahuan. Lu Zhou bertanya dengan curiga, pengetahuan. Iya, pengetahuan. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini hari ini, kata Luo Wengsuan sambil tersenyum. Ia berdeham dan melanjutkan, ada 2 hal penting dalam mendekati seorang wanita. Yang pertama adalah menjaga kontak mata, yang kedua adalah percaya diri. Kau harus menunjukkan bahwa kau bisa menjaga percakapan dengan baik. Lu Zhou bertanya, lalu? Kamu mungkin tidak tahu, jadi biar aku beri contoh. Jadi, dia akan melakukannya. Lihat saja aku, kata Luo Wengsuan sambil melihat sekeliling. Ketika dia menemukan seorang gadis dengan payudara besar, dia mengambil gelasnya dan berjalan mendekat. Hai cantik, bolehkah aku duduk di sini? Luo Wengsuan memiliki senyum yang karismatik tetapi gadis itu mengabaikannya. Dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu minum? Tidak apa-apa, terima kasih. Percakapan berakhir. Itu sedikit canggung. Lu Zhou memandang band di atas panggung dan berpura-pura tidak melihat apapun. Setelah beberapa saat, Luo Wengsuan kembali dengan gelasnya. Baiklah, dia mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. Mari kita ganti target kita, kata Luo Wengsuan sambil terbatuk canggung dan melihat sekeliling. Dia kemudian menemukan target yang lebih mudah. Lu Zhou mendesah. Inilah mengapa kamu lajang. Lu Zhou hendak menghibur temannya ketika tiba-tiba, sebuah serbet dibanting ke atas meja. Seorang gadis berjalan mendekat dan duduk di sebelah Lu Zhou. 2 Gibson, 1 untuknya. Oke. Bartender dengan terampil mengumpulkan uang sebelum ia mulai membuat minuman. Lu Zhou tertegun saat melihat wanita itu. Dia mengenali wajahnya. Dia tak lain adalah Krela. Lu Zhou tidak menyangka akan melihatnya di sini. Krela menatap Lu Zhou dan bertanya, kamu tidak ingin mengatakan apapun. Katakan apa? Apa yang bisa dikatakan? Lu Zhou berbicara dengan nada tidak yakin, terima kasih telah memberi kami kemenangan. Krela hampir menyemburkan minumannya. Dia merasa lawannya bahkan tidak menghormatinya. Dia akhirnya bisa menenangkan dirinya tetapi Lu Zhou membuatnya marah lagi dengan satu kalimat. Kedua gelas Gibson ditaruh di bar. Bartender itu memberi isyarat dan berjalan ke samping. Krela menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Ia lalu menatap Lu Zhou dan berkata, ya, aku yang memberimu kemenangan. Bukankah kau seharusnya mentraktirku minuman sebagai balasannya? Lu Zhou melihat kedua cangkir koktail dan bertanya, tentu saja, tapi ini agak terlalu kuat. Haruskah kita beralih ke yang lain? Dia tidak takut mabuk, tapi benda ini rasanya sangat tidak enak. Krela mengangkat alisnya dan bertanya, kamu takut? Lu Zhou terdiam. Kamu benar-benar ingin minum. Lu Zhou mewarisi gen ayahnya, jadi stamina alkoholnya tinggi. Dia tidak pernah pingsan saat pergi minum dengan teman-temannya dari asrama 201. Tentu saja tidak, kata Lu Zhou. Dia mengangkat gelasnya, bersulang. Bersulang. Krela menghabiskan gelasnya dan ketika dia melihat ke arah Lu Zhou, dia melihat bahwa Lu Zhou juga menghabiskannya. Dia menatap bartender dan meletakkan sejumlah uang di atas meja sebelum berkata, 2 lagi. Lu Zhou menatap wanita gila itu dengan tak percaya. Sungguh lelucon. Dia tidak takut minum sama sekali, dan dia percaya diri dengan toleransi alkoholnya. Dia tidak akan pernah kalah dari gadis asing. Ketika Krela melihat Lu Zhou tidak terpengaruh, amarahnya tidak mereda sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak mau kalah dari pria ini. Dia ingin pria itu merasakan sendiri akibatnya. Mereka terus minum. Luo Wengsuan duduk di samping sambil menatap kedua orang itu dengan tak percaya. Ia ingin membuat mereka patah semangat, tetapi tidak bisa. Ketika dia melihat deretan gelas kosong di meja, dia menelan ludah. Menggunakan benda ini sebagai bidikan. Orang-orang ini gila. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 20 menit. Lu Zhou mengakui bahwa lawannya sangat kuat. Namun, dia lebih kuat. Bartender, berikan aku 1 lagi. Tidak, 2 lagi. Wajahnya memerah saat ia meraih uang tunai di tasnya. Ia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Kondisi Lu Zhou sudah lebih baik, tetapi ia masih berjuang untuk tetap terjaga. 2 gelas air. Persetan, aku masih bisa minum. Lu Zhou berkata pelan, berikan saja kami airnya.
Sudah jelas siapa yang menang, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk minum lebih banyak. Oke. Bartender menuangkan 2 gelas air es dan memberikannya kepada Lu Zhou. 2 gelas air es. Terima kasih. Lu Zhou dengan santai meletakkan gelas berisi air di depan wanita gila itu dan berkata, bersulang. Mata Krela terbuka lebar saat dia mengulurkan tangan dan mengambil cangkir itu. Dia melihat lawannya sudah selesai minum jadi dia pun menenggak airnya. Akibatnya, dia hampir tersedak dan hampir menangis. Krela membanting cangkir kosong itu ke meja dan terbatuk. Dia lalu menatap Lu Zhou dengan pandangan mabuk. Ini bukan alkohol. Kamu berbohong. Ini alkohol. Mungkin kamu terlalu mabuk. 2 gelas air lagi, tolong. Lu Zhou tiba-tiba mendengar suara bantingan. Dia melihat Krela ambruk di atas meja. Jika bahunya tidak bergerak, dia mungkin akan memanggil ambulans. Air lagi. Tanya bartender dengan tenang. Tidak apa-apa. Lu Zhou merasakan kepalanya berputar. Di satu sisi, dia mabuk. Di sisi lain, dia tidak tahu di mana gadis ini tinggal. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi kesalahannya. Dia berpikir lama sekali dan tidak dapat menemukan rencana yang bagus. Lu Zhou tiba-tiba teringat bahwa Luo Wengsuan ada di dekatnya, jadi dia pun meminta nasihatnya. Apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Luo Wengsuan menatap Lu Zhou dan menjawab, ada kamar di lantai atas. Lu Zhou meletakkan 2 lembar uang kertas di atas meja bar dan mengambil kunci kamar dari tangan bartender. Ia kemudian menatap Luo Wengsuan dan memohon, tolong aku. Luo Wengsuan tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendesah dan berkata, tidak banyak lagi yang bisa aku ajarkan padamu. Dia menepuk bahu Lu Zhou dan memberi sedikit dorongan. Kamu bisa melakukannya. Luo Wengsuan kemudian berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Lu Zhou. Lu Zhou duduk di sebelahnya selama beberapa saat, tetapi tampaknya dia tidak akan bangun. Mungkin besok, sampai dia bangun. Lu Zhou menatap wanita gila itu. Akhirnya, dia menggendongnya ke atas dan masuk ke kamar. Saat dia tiba, dia harus duduk di kursi. Dia terengah-engah dan berkeringat deras. Bajingan, gadis ini jauh lebih sulit dihadapi daripada Liu Rui. Itu bukan sekadar masalah berat badan. Saat Liu Rui mabuk, dia masih bisa berjalan-jalan. Saat gadis ini mabuk, dia seperti orang mati. Lu Zhou menatap Krela yang pingsan di tempat tidur dan dia mengambil keputusan. Dia tidak akan pernah minum bersama orang yang tidak dapat lagi menahan alkohol. Setelah Lu Zhou beristirahat sejenak, dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Keringatnya membangunkannya. Dia melihat kegelapan malam di luar jendela. Hari sudah mulai larut, jadi dia bangun dan menutup tirai. Setelah itu, dia meletakkan kunci di atas meja dan berjalan keluar pintu. Keesokan harinya, seberkas sinar matahari menerobos jendela kamar Lu Zhou. Ia mengusap matanya sambil bangkit dari tempat tidur. Kemarin, setelah kembali ke hotel, dia langsung tertidur. Jadi, dia masih mengenakan pakaian dari kemarin. Lu Zhou pergi mandi. Kepalanya masih sedikit pusing. Sambil menatap cermin, dia mengangguk puas. Tidak buruk. Saya merasa jauh lebih baik. Mungkin karena obat metabolisme yang diberikan sistem sebelumnya, mabuknya tidak separah itu. Lu Zhou pergi ke kafetaria dan sarapan. Ia kemudian mengikuti rencana perjalanan dan berjalan kaki ke ruang kuliah terdekat. Karena laporannya sudah diterima, tim peneliti Profesor Lu tidak akan mempunyai tugas baru untuk bulan ini. Oleh karena itu, Lu Zhou merasa sangat santai. Dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Akan tetapi, dia tetap tidak beristirahat. Para profesor fisika teoretis dan matematika kelas dunia berkumpul di sini. Lu Zhou memanfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan ceramah oleh calon pemenang medali Fields dan hadiah Nobel. Begitu Lu Zhou merencanakan jadwalnya, ia tidak sabar untuk mengisi tempat kuliahnya. Kuliah pertama dalam jadwalnya disampaikan oleh bos Luo Wengsuan, Edward Witten. Dilihat dari topik kuliahnya, mungkin topiknya adalah teori Morse dan penjumlahan diferensial dalam bilangan murni. Lu Zhou terkesan dengan keterampilan berbicara di depan umum orang tua itu. Orang tua itu dengan terampil mengartikulasikan teori-teori yang rumit dalam bahasa yang jelas dan sederhana. Orang tua itu juga mempromosikan teori M-nya sendiri dan membuat beberapa prediksi berani tentang fisika teoretis. Meskipun lelaki tua itu masih penuh energi saat terus berbicara, energi para hadirin perlahan-lahan memudar. Setelah selesai berbicara, Lu Zhou mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat acara. Ia kemudian berjalan menuju kafetaria. Saat sedang mengambil makanannya, dia bertemu dengan Krela. Lu Zhou hendak menyapa wanita itu, namun wanita doktor itu dengan kasar berkata, persetan denganmu, sebelum dia pergi sambil membawa makanannya. Lu Zhou bingung. Dia tidak tahu apa yang diinginkan wanita ini. Persetan denganmu. Aku seharusnya tidak merawatnya kemarin. Pada bulan berikutnya, kehidupan Lu Zhou sangat teratur. Ia mendengarkan ceramah di siang hari dan memiliki waktu luang di malam hari. Ia bermain biliar dengan Yan Xinjue, atau bermain kartu dengan beberapa orang asing. Ini adalah salah satu bulan yang paling bermanfaat yang ia alami setelah sekian lama. Hal-hal yang dipelajarinya tidak dapat diajarkan dari buku teks. Terakhir kali ia merasakan perasaan seperti ini adalah saat konferensi Princeton, dan itu hanya beberapa hari. Kali ini, ia merasakannya selama sebulan penuh. Namun, waktu liburan selalu berumur pendek. Di akhir bulan, jadwalnya yang santai menjadi padat lagi. Kepala organisasi LCB, Lin Evans, mengadakan pertemuan di ruang konferensi terbesar Chen. Ia merangkum laporan yang disampaikan oleh kelompok peneliti dan menyelesaikan pedoman percobaan. Hampir setengah dari fisikawan terkenal dunia duduk di ruang konferensi ini. Beruntungnya, Lu Zhou, sebagai pekerja magang, dapat menghadiri pertemuan ini. Sayangnya, dia tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Dia hanya duduk di sebelah Profesor Lu Zhenjian dan mendengarkan jalannya pertemuan. Pada bagian akhir pertemuan, fisikawan dari berbagai laboratorium memberikan rekomendasi untuk percobaan tersebut, dan bahkan Evans menanggapi atas nama LCB. Tentu saja, bukan hanya fisikawan yang hadir.
Berbagai media juga prihatin dengan eksperimen ini. Mereka kemudian diwawancarai selama 10 menit setelah pertemuan selesai. Ini adalah ritual untuk pertemuan Chen. Wawancara ini selalu menarik. Misalnya, seorang wartawan Inggris berdiri. Halo, Ten. Evans. Ketika kami mewawancarai Otto Rosler, seorang pensiunan profesor kimia di Universitas Munich, Ten. Rosler menyampaikan kekhawatirannya tentang eksperimen penumbuk. Ia mengatakan bahwa eksperimen yang sedang berlangsung di Chen dapat menyebabkan terbentuknya kuasar di dalam bumi. Seperti lubang hitam. Dapatkah Anda memberikan penjelasan yang masuk akal untuk ini? Tuan Evans terbiasa menjawab pertanyaan sulit, jadi dia menjawab dengan terampil. Kami telah memberitahu Ten. Rosler tentang kesalahannya. Tentu saja, kami juga memahami bahwa orang-orang seperti dia tidak akan mendengarkan kami. Ribuan peneliti telah bekerja keras dalam percobaan ini, jadi kami tahu apa yang kami lakukan, tidak seperti orang ini. Pertanyaan berikutnya. Reporter lain berdiri. Dapatkah teori yang dihasilkan oleh percobaan Hadron Collider digunakan sebagai dasar teoritis untuk mesin waktu? Lin Evans, tugas kami adalah menguji kebenaran model standar dan mempelajari partikel dasar yang membentuk alam semesta. Kami tidak punya rencana untuk mempelajari mesin waktu. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa topik ini diserahkan ke Chen. Pertanyaan berikutnya. Lu Zhou mendengarkan pertanyaan-pertanyaan lemah itu dan terkesan dengan jawaban Tuan Evans. Jika itu dia tidak akan memiliki kesabaran sebanyak ini terhadap para wartawan. Profesor Lu Zhenjian mengangguk dan berkata kepada Yan Xinjue dan Lu Zhou. Setelah hari ini, kami mungkin akan sedikit sibuk. Pastikan kalian menyesuaikan jadwal kalian. Yan Xinjue mengangguk dan berkata, baik, Profesor. Lu Zhou bertanya dengan penuh semangat, apakah kita punya tugas yang harus dilakukan? Profesor Lu Zhenjian mengangguk, tentu saja, kami di sini bukan untuk main-main. Dia tidak menjelaskan tugas-tugas spesifiknya, tetapi Lu Zhou tidak terburu-buru. Lu Zhou tahu bahwa dia akhirnya akan memberitahunya. Setelah pertemuan tersebut, percobaan Hadron Collider memasuki tahap persiapan akhir. Bukan hanya fisikawan Chen saja yang terlibat dengan gugup dalam persiapan percobaan tersebut, bahkan pasukan khusus dari Swiss dan Prancis pun turut serta memasuki kota terdekat. Situasi darurat militer seperti ini dimulai 3 hari lalu. Tentara ditempatkan sementara di pintu masuk kota, dan setiap kendaraan diperiksa sebelum masuk. Sedangkan untuk jalur masuk dan keluar LCB, telah ditutup sementara. Personel yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk. Percobaan akan segera dimulai. Yan Xinjue meminjam mobil dan membawa Lu Zhou ke distrik utara Chen. Perlu disebutkan bahwa para peneliti tidak harus masuk ke Hadron Collider sendiri. Anggota staf profesional akan naik lift dan memeriksa apakah Collider berjalan normal. Setelah itu, para peneliti yang berada puluhan kilometer jauhnya akan mengoperasikan mesin dan mengumpulkan data di kantor pusat Chen. Yan Xinjue berkata akan sangat disayangkan jika tidak melihat sendiri kejadian itu. Oleh karena itu, ia setuju untuk membawa Lu Zhou ke sana. Ketika mereka tiba di distrik utara, mereka dihentikan oleh 2 tentara. Setelah tentara memeriksa identitas mereka, mereka mengizinkan mereka lewat. Duduk di dalam mobil, Lu Zhou menoleh ke pos pemeriksaan prajurit sebelum bertanya, apakah mereka di sini untuk melindungi penumbuk. Yan Xinjue menjawab sambil terus mengemudi, sebenarnya, mereka tidak melindungi penumbuk itu. Mereka melindungi warga kedua negara. Apa? Yan Xinjue mengangkat bahu, setiap tahun, orang-orang mengatakan bahwa LHC dapat menyebabkan lubang hitam dan menghancurkan Eropa. Ada protes terhadap LHC setiap tahun. Oleh karena itu, Prancis mengirim tentara mereka ke sini untuk mengendalikan situasi. Lu Zhou tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada orang yang benar-benar percaya hal itu. Chen selalu mencari masalah, dan mereka selalu menjawab konferensi pers dengan cara yang tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, media menyebarkan informasi palsu tentang mereka. Sekitar tahun 2007, juru bicara Chen bercanda bahwa LHC dapat menciptakan lubang hitam. Saya kira dia ingin memamerkan betapa canggihnya LHC, tetapi media memutarbalikkan kata-katanya. Kemudian, Yan Xinjue tersenyum dan berkata, lalu media menjadi heboh. Sekarang, setiap tahun ada orang yang memprotes LHC. Bahkan beberapa lembaga lingkungan hidup telah turun tangan. Beberapa pengunjuk rasa bahkan mencoba menyelinap masuk melalui terowongan. Chen harus menyewa petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan mereka. Lu Zhou menggeram diam-diam. Berani sekali mereka menyelinap ke LHC. Apa mereka tidak ingin hidup? Hanya ada satu orang yang terkena pancaran partikel dari penumbuk itu. Hidupnya akhirnya menjadi sengsara seperti para prajurit dari Chernobyl. Radiasi intensitas tinggi dan kekurangan oksigen dari helium sangat mematikan. Dalam arti tertentu, inilah mengapa Lu Zhou tidak memilih misi 3 untuk menciptakan sejarah. Sebenarnya, hal ini belum selesai. Coba tebak apa tanggapan dari orang-orang di Chen. Apa tanggapan mereka? Yan Xinjue meniru nada bicara Evans dan berkata, tentu saja itu nyata. Jika Anda membangun Hadron Collider sebesar Saturnus dan reaktor sebesar bulan, maka kita dapat membuat lubang hitam. Jadi, kita membutuhkan pendanaan. Lu Zhou tertawa. Dia tahu bahwa Chen tidak dapat memperoleh pendanaan. Hanya alien yang mampu menciptakan penumbuk atom sebesar Saturnus. Tak lama kemudian mobil melaju menuju pintu masuk distrik utara. Yan Xinjue memarkir mobil di garasi dan membawa Lu Zhou ke pintu. Hadron Collider dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berupa pipa-pipa kecil yang dibungkus logam bismut, dan bagian kedua berupa berbagai detektor yang ditanam di dalam pipa-pipa besar di luar pipa-pipa kecil tersebut. Kedua orbit yang hampir paralel berpotongan di titik tertentu dalam bentuk X, datar sambil berakselerasi ke arah yang berbeda, dan kedua arus sinar bertabrakan di persimpangan ini. Ada sekitar 4 titik reaksi, seperti ini, dan di sekitar titik reaksi ini, berbagai detektor dihubungkan untuk mengumpulkan fenomena fisik yang terjadi saat berkas partikel bertabrakan. Tentu saja, tidak semua partikel dapat bertabrakan, dan partikel-partikel yang bertabrakan belum tentu bertepatan satu sama lain sehingga menghancurkan gaya interaksi yang kuat di dalamnya.
Jadi seluruh penumbuk itu didasarkan pada prinsip memasukkan lebih banyak partikel ke dalam sejumlah pipa terbatas sambil mengakumulasi tumbukan dengan probabilitas kecil dalam akumulasi data yang panjang. Partikel Higgs yang menggemparkan komunitas fisika ditemukan dengan cara ini. Pusat penelitian yang didatangi Yan Xinjue bersama Lu Zhou bertanggung jawab untuk mengamati dan mengumpulkan data tabrakan. Ada banyak laboratorium di dalam pusat tersebut, yang masing-masing bertanggung jawab untuk mengumpulkan data pada detektor yang berbeda. Mereka masuk ke salah satu laboratorium dan melihat seorang pria kulit putih mengenakan jas lab. Ia sedang minum kopi di depan komputer. Yan Xinjue berjalan mendekat dan memperkenalkannya pada Lu Zhou. Ini Profesor Grayer. Anda mungkin sudah sering melihat namanya di tesis Chen. Selama magang saya di sini, dia sudah bekerja di sini. Jangan menggambarkan saya sebagai orang yang sudah tua, saya baru mulai bekerja di sini sejak tahun 2008, kata Profesor Grayer sambil tersenyum. Ia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Lu Zhou, senang bertemu dengan Anda, Tuan Lu. Lu Zhou menjabat tangannya dan berkata, halo, halo. Awalnya Lu Zhou mengira Profesor Grayer akan seusia dengan Profesor Lu Zhenjian, tetapi Profesor Grayer hanya terlihat berusia sekitar 40 tahun. Profesor Grayer melepaskan tangannya dan berkata, maaf, saya tidak bisa mengajak Anda jalan-jalan karena percobaan akan segera dimulai. Saya harus menatap komputer ini. Jika Anda ada di sini 2 minggu lalu, saya masih bisa mengajak Anda jalan-jalan, tetapi tidak sekarang karena pintu masuknya sudah ditutup. Lu Zhou tersenyum dan berkata, jangan menyesal, kita berdiri di barisan depan sejarah. Haha, Anda pasti pendatang baru di sini, kata Profesor Grayer sambil tersenyum. Ia melanjutkan, ada ribuan peneliti yang mengerjakan proyek ini. Nama-nama mereka disusun berdasarkan abjad pada tesis ini. Ribuan orang pada tesis, dan disusun berdasarkan abjad. Itu kedengarannya tidak memotivasi. Lu Zhou tiba-tiba menyadari gambar di layar komputer bergerak dan dia bertanya, apakah percobaannya sudah dimulai? Profesor Grayer tersenyum dan berkata, belum. Saat ini kami masih dalam tahap uji coba. Kami harus memastikan bahwa salurannya bersih, dan detektornya bekerja normal. Jadi sebelum kami mulai mencari pentakuark, kami harus melakukan beberapa uji coba. Saat ini di atlas, Anda melihat sepasang foto. Ketika Lu Zhou melihat gambar di layar komputer, dia bingung. Dia peka terhadap angka, tetapi dia selalu merasa kurang dalam hal gambar. Namun, setelah menatap gambar itu beberapa saat, ia merasakan sesuatu yang familiar. Lu Zhou tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa saya merasa seperti pernah melihat gambar ini di suatu tempat? Karena kami mengambil data dari partisi B1, dan partisi ini dikumpulkan oleh Profesor Grayer, jawab Yan Xinjue. Oh, ngomong-ngomong, kudengar kalian menghancurkan Brunos. Tanya Profesor Grayer sambil tertawa. Benar saja, jawab Yan Xinjue nakal. Profesor Grayer tersenyum dan berkata, hahaha. Saat terakhir kali aku melihatnya, dia terlihat tidak begitu baik. Mungkin karena ini. Tampaknya Profesor Brunos tidak begitu populer di kalangan rekan-rekannya karena baik Profesor Lu Zhenjian maupun Profesor Grayer tidak menyukainya. Mereka mengobrol sebentar sebelum segera kembali ke percobaan. Profesor Grayer mendengar bahwa Lu Zhou tertarik dengan labnya, jadi ia menepuk komputer dan berbicara dengan jelas. Chen bukan hanya hadron kolider terbesar di dunia, tetapi kami juga memiliki sistem komputer tercanggih di dunia. LCG. Untuk menghitung eksperimen kami, benda ini memungkinkan kami mengendalikan ratusan ribu komputer di seluruh dunia. Komputer Atlas digunakan untuk meringkas data dan terutama bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari detektor. Dari komputer ini, Anda dapat melihat lintasan tabrakan proton. Tentu saja, ini hanya model, tetapi skenario sebenarnya tidak jauh berbeda. Profesor Grayer menambahkan baris lainnya. Jika Anda tertarik dengan fisika partikel, Anda bisa datang kepada saya. Saya butuh asisten yang ahli dalam matematika. Bekerja di Chen juga akan memberi Anda. Yan Xinjue menyela, jangan dengarkan dia. Dia sudah bekerja di sini selama puluhan tahun dan menerbitkan ratusan tesis, tetapi dia masih belum mendapatkan penulis pertama. Siapa peduli jika namamu ada di tesis dengan ribuan nama lain di atasnya? Profesor Grayer memandang Yan Xinjue dengan ketidakpuasan. Namun, Yan Xinjue hanya mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, maaf telah mengungkap rahasiamu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu membodohi temanku. Profesor Grayer berkata dengan keras kepala, apa maksudmu dengan menipu? Aku hanya memberi saran. Jelaslah bahwa keduanya memiliki hubungan dekat. Mungkin karena Yan Xinjue pernah bekerja di sini sebelumnya. Setelah itu, dialog antara keduanya menjadi membosankan, jadi Lu Zhou berhenti mendengarkan. Perhatian Lu Zhou tertuju pada data di layar komputer. Tiba-tiba, Lu Zhou melihat zona energi di peta dan mengerutkan kening. Ketika Yan Xinjue memperhatikan ekspresi Lu Zhou, dia bertanya, apa? Lu Zhou menunjuk ke layar komputer. Tidakkah kau berpikir bahwa data di zona energi ini terlihat sedikit aneh? Yan Xinjue bertanya, aneh. Dia berjalan mendekat dan menatap layar komputer. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, kelihatannya aneh. Eksperimen kita berada di segmen 1-10 GeV, bagaimana bisa mencapai 1 TeV? Profesor Grayer juga melihat layar. Terdapat perbedaan besaran sebesar 1000 antara GeV dan TeV. Ini berarti bahwa berkas partikel di terowongan penumbuk telah mencapai 1000 GeV. Hanya 6 GeV yang dibutuhkan untuk menemukan pentakuark. 1000 GeV terlalu berlebihan. Ketika Profesor Grayer mendengar pertanyaan Yan Xinjue, dia tersenyum dan menjelaskan dengan nada santai. Saya sudah mengatakan bahwa ini untuk menguji status kolider, jadi ini bukan eksperimen yang sebenarnya. Jika anggaran kita tidak terbatas, kita dapat memamerkan zona energi 10 TeV. Profesor Grayer hanya pamer. Dia hampir membual. Itu masuk akal. Semua fisikawan teoretis terkemuka dunia berkumpul di sini. Chen ingin memamerkan peralatan mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka akan memberitahu dunia betapa gilanya mesin mereka? LHC bahkan dapat mencapai energi tumbukan 14 TeV, yang berarti bahwa setiap partikel akan membawa energi 7 TeV. Seberapa menakutkan itu?
Satuan energi digunakan untuk menggambarkan massa suatu partikel. Misalnya, massa atom hidrogen sekitar 1 GeV, sedangkan partikel Higgs yang ditemukan pada tahun 2012 sekitar 125 GeV. Penumbuk elektron-positron Sangzeng berukuran sekitar 5 GeV, besarnya lebih rendah dari LHC. Butuh waktu puluhan tahun bagi China untuk mengejar ketinggalannya. Bukan berarti kisaran eksperimennya aneh, kata Lu Zhou. Ia menyodok layar komputer dan bertanya, apa kau tidak menyadarinya? Ada dampak yang tidak biasa di kisaran 750 GeV. Ini bukan tanda tabrakan. Itu hanya sinyal dua foton tunggal. Namun aneh bagaimana sinyal itu muncul di zona 750 GeV, gumam Profesor Grayer. Ia mengusap dagunya dan melanjutkan, namun ini bukan hal yang tidak biasa. Kami selalu mengamati beberapa sinyal khusus di atlas, jadi datanya bisa saja merupakan kesalahan acak. Lu Zhou masih menatap layar, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jadi ini hal yang biasa. Yan Xinjue mengangguk, ya, benar. Sinyal yang dihasilkan oleh tabrakan hanya 1% dari data. Oleh karena itu, kami biasanya menebak kesimpulannya dan memverifikasinya dengan eksperimen. Anda akan terbiasa dengan hal itu. Fisika partikel adalah hal yang sangat metafisik. Biasanya, atom tidak dapat diamati secara langsung. Jadi, untuk menentukan keberadaan partikel, diperlukan keyakinan. Ini adalah konsep statistik. Dalam fisika partikel, 3 deviasi standar dari rata-rata adalah sebuah tanda, sedangkan 5 deviasi standar adalah sebuah penemuan. Meskipun media sering menulis terobosan kemajuan, atau penemuan signifikan, kebanyakan dari tulisan tersebut hanyalah tanda. Oleh karena itu, mereka membutuhkan 3 sigma untuk menjadi sebuah tanda. Puncak karakteristik sementara tidak berarti apa-apa. Partikel hanya dapat dikonfirmasi dengan mengulangi percobaan dan mengamati partikel pada detektor yang berbeda. Ketika tingkat keyakinan partikel berada di atas 5 standar deviasi, maka partikel tersebut dapat dihitung sebagai penemuan. Lu Zhou tidak mengatakan apapun lagi. Segera setelah itu, percobaan dilanjutkan. Serangkaian titik hijau muncul rapat pada gambar dengan sebagian besarnya terkonsentrasi di kisaran 125 GeV. Namun, perhatian Lu Zhou masih terpusat pada zona 750 GeV. Tiba-tiba, lonjakan titik lain muncul di zona 750 GeV. Hati Lu Zhou berdebar kencang. Ia lalu menatap Profesor Grayer dan bertanya, bagaimana dengan data pada detektor CMS? Ada banyak detektor dalam satu orbit dengan atlas dan CMS menjadi yang paling sensitif. Ada cara sederhana untuk menguji apakah pengamatan Lu Zhou hanyalah ilusi. Ia akan benar jika pengamatan tersebut diamati oleh kedua detektor pada saat yang bersamaan. Ketika Profesor Grayer mendengar pertanyaan Lu Zhou, dia memasang ekspresi aneh. Data yang dikumpulkan oleh CMS bertanggung jawab atas laboratorium di lantai atas. Jika Anda penasaran, tunggu sebentar dan saya dapat mengantar Anda ke sana. Lu Zhou langsung bertanya, lalu apakah data dampak uji coba akan direkam? Profesor Grayer mengangguk dan berkata, biasanya data itu akan diarsipkan. Tidak banyak nilai penelitiannya, tetapi saya bisa memberikan salinannya. Lagi pula, itu bukan informasi rahasia. Namun, perlu saya ingatkan bahwa karena ini bukan data publik, Anda tidak dapat menggunakannya dalam tesis. Yan Xinjue bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu temukan? Lu Zhou berpikir dan bersikeras pada sudut pandangnya sendiri. Ia berkata, menurut saya ada yang salah dengan zona energi 750 GeV. Dari sudut pandang statistik, ini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang acak, tetapi rasanya tidak masuk akal. Yan Xinjue bertanya, "Dengda, seperti dari sudut pandang seorang matematikawan." Lu Zhou, bisa dibilang begitu. Yan Xinjue menghela napas dan berkata, saya tahu arah penelitian Anda adalah fisika matematika, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun matematika adalah alat fisika yang penting, tidak semua fenomena fisika mengikuti hukum matematika. 750 GeV terlalu besar, boson Higgs hanya 125 GeV. Saya pikir itu hanya 2 foton, sinyalnya mungkin bukan tabrakan. Yan Xinjue menepuk bahu Lu Zhou dan melanjutkan, jangan sampai terjebak dalam zona energi di atas 10 GeV. Kami sedang mencari partikel pentakuark. Jika kamu benar-benar OCD, yakinlah, kamu tidak akan melihat aktivitas apapun di zona energi 750 GeV lagi. Yan Xinjue benar. Setelah percobaan dimulai, sinar partikel yang dipancarkan stabil di bawah 5 GeV. Sinyal yang ditangkap oleh atlas terkonsentrasi hanya antara 1 GeV 10 GeV. Kadang-kadang, sebuah titik muncul di luar kisaran 10 GeV, tetapi tidak akan menyimpang terlalu jauh. Tentu saja, tidak ada data dari 750 GeV yang diproduksi. Namun, Lu Zhou masih tidak yakin. Percobaan itu berlangsung selama sehari penuh. Sekitar pukul 12 pagi, terdengar sorak-sorai di kantor pusat Chen. Dari data yang diterima dari berbagai detektor, tingkat keyakinan pentakuark melampaui 5 sigma. Ini berarti bahwa penemuan telah dilakukan. Meskipun semua orang menantikannya, orang-orang tetap bersemangat. Secara umum, kuark yang dibagi dalam kolider adalah pasangan kuark-antikuark, yang mirip dengan meson K dan meson pi atau keadaan 3 kuark, yang terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan untuk keadaan kuark tunggal, karena kuark terikat oleh gaya kuat muatan warna, partikel keadaan kuark tunggal tidak diperbolehkan ada. Namun, kromodinamika kuantum tidak melarang keberadaan keadaan singular seperti tetrakuark dan pentakuark. Selama bertahun-tahun, laboratorium fisika partikel besar telah mencari keadaan tunggal tersebut. Jika orang-orang ini tidak ditemukan, hal itu mungkin akan menjadi celah dalam model standar. Jadi, kromodinamika kuantum mungkin tidak benar. Namun, begitu keadaan tunggal ini ditemukan, seluruh komunitas fisika teoretis akan merasa sangat lega. Setelah hari kedua percobaan, Chen mengundang wartawan dan mengadakan konferensi pers yang penting. Di hadapan wartawan media, juru bicara Chen mengumumkan berita tersebut dengan nada gembira. Kami telah berhasil menemukan partikel pentakuark. Ini adalah kemenangan besar lainnya bagi model standar.
Tidak mengherankan, penemuan pentakuark akan menjadi hasil penelitian pentakuark paling signifikan tahun ini. Konferensi Chen berakhir di tengah tepuk tangan. Kemudian diikuti oleh banyak artikel tentang penemuan penelitian tersebut. Namun, bagi fisikawan, pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Untuk mengungkap sifat fisik partikel pentakuark dengan lebih baik, kelompok kerjasama internasional LCB menugaskan para peneliti di berbagai negara untuk melakukan analisis spektrum penuh pada partikel yang baru ditemukan. Profesor Lu Zhenjian juga terlibat dalam pekerjaan ini. Akan tetapi, tugas ini tidak memakan banyak waktu seperti kalkulasi data B1. Kemudian, Lu Zhou mendengar dari Yan Xinjue bahwa tugas ini berbeda dari tugas-tugas lainnya. Setiap makalah, analisis spektrum penuh akan ditandatangani oleh semua peneliti. Terlalu banyak rekan penulis akan melemahkan isi tesis. Lu Zhou duduk di ruang konferensi hotel dan mengobrol dengan Yan Xinjue sambil dia menulis di kertas A4. Ribuan tanda tangan. Nama saya bahkan tidak akan terlihat. Ini sungguh membuat saya kehilangan motivasi. Begitulah cara kerja Chen. Itulah sebabnya saya tidak menyarankan Anda untuk bekerja di sini. Bahkan tidak seorang pun dapat memenangkan hadiah Nobel. Kata Yan Xinjue. Ia menguap dan meletakkan penanya sebelum bertanya, apakah Anda ingin bermain biliar malam ini? Lu Zhou berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Aku masih harus pergi ke kantor Profesor Grayer. Terakhir kali setelah percobaan, Profesor Grayer berjanji akan meluangkan waktu untuk membantu Lu Zhou memilah data percobaan. Baru saja, Lu Zhou menerima email dari Profesor Grayer, yang mengatakan bahwa data telah disortir dan dia diminta pergi ke kantornya dengan USB. Tidak butuh waktu lama untuk menyalin data, tetapi Lu Zhou ingin menganalisis data pada malam yang sama. Lagi pula, dia harus membantu proyek Profesor Lu di siang hari. Dia hanya punya waktu luang di akhir pekan dan malam hari. Yan Xinjue tahu apa yang akan dilakukan Lu Zhou dan dia berkata, jangan katakan padaku ini tentang hal itu. Lu Zhou, kamu sudah menebaknya. Yan Xinjue memasang ekspresi kecewa saat dia menghela napas dan berkata, baiklah, aku mengagumi komitmenmu, tetapi kamu tahu kan kalau pekerjaan yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Lu Zhou tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu tahu itu tidak berguna tanpa melakukan pekerjaannya? Seperti itulah Lu Zhou, dia keras kepala dalam matematika dan fisika. Saat ini, ia sangat tertarik pada puncak karakteristik 750 GeV. Meskipun Yan Xinjue dan Profesor Grayer sama-sama menyampaikan bahwa puncaknya mungkin tidak lebih dari sinyal 2 foton dan akan konyol jika sebuah partikel membawa energi sebesar itu, Lu Zhou tidak setuju. 750 GeV memang tampak agak berat, tetapi masih mungkin. Lu Zhou percaya bahwa menyelidiki batas-batas disiplin apapun membutuhkan imajinasi. Meskipun kedua ahli kromodinamika kuantum mencoba membujuknya, hal itu tidak ada gunanya bagi Lu Zhou. Bagaimana kromodinamika kuantum berkembang? Bukankah hal ini dikembangkan dengan menyimpang dari akal sehat? Tidak masalah jika Lu Zhou salah karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Setelah makan malam, Lu Zhou berjalan menuju gedung R21. Profesor Grayer sudah menunggunya di kantornya. Data yang Anda inginkan ada di USB ini, termasuk data dari detektor CMS. Jujur saja, data ini tidak berguna. Kami hanya melakukan pengujian selama 1 jam, jadi benda ini tidak memiliki hasil eksperimen yang berguna. Lu Zhou, terima kasih. Aku hanya ingin memuaskan rasa ingin tahuku. Aku akan tetap mencoba. Penasaran? Kata Profesor Grayer. Ia tersenyum dan memberinya tatapan menyemangati sambil berkata, kalau begitu, saya doakan semoga sukses. Sejak datanya tiba, masalahnya adalah bagaimana mengaturnya sekarang. Terdapat kekurangan dukungan teori untuk kromodinamika kuantum. Dari sudut pandang statistik, jumlah sampelnya terlalu kecil. Lu Zhou menganalisis data 10 gigabita selama 5 malam dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Jika ia ingin memastikan apakah ini merupakan puncak karakteristik yang abnormal atau tidak, ia masih perlu menjalankan LHC beberapa putaran lagi. Dengan jumlah data saat ini, Lu Zhou bahkan tidak dapat membuat kesimpulan 3 sigma. Setelah 5 malam, Lu Zhou membawa data dan hasil penelitiannya kepada Profesor Lu Zhenjian. Lagi pula, dia tidak bisa meyakinkan Chen sendirian. Dia hanya seorang pekerja magang. Ketika Lu Zhou menjelaskan sudut pandangnya kepada Profesor Lu, ia berpikir bahwa Profesor Lu mungkin akan tertarik. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban negatif. Hadron Collider tidak akan berjalan sesuai dengan teori imajinasi Anda. Untuk mencari partikel 750 GeV, energi tumbukan harus setidaknya 1,2 TeV atau bahkan 2 TeV. Jadwal LHC sangat ketat, dan Chen memiliki banyak sekali eksperimen yang harus dilakukan. Semua orang ingin memverifikasi bahwa teori mereka benar, tetapi pendanaannya terbatas. Lu Zhou tidak menyerah dan terus berusaha meyakinkan Profesor Lu, namun Profesor, kami belum menemukan partikel baru sejak era, model pasca standar, tidakkah Anda pikir ini bisa menjadi sebuah peluang? Lu Zhou benar. Baik itu tetrakuark maupun pentakuark, tingkat keyakinannya kurang dari 5 sigma. Mereka diklasifikasikan sebagai tanda dan bukan penemuan. Jika sinyal pada 750 GeV mengonfirmasi adanya partikel baru, Lu Zhou tidak akan tahu apa artinya bagi dunia fisika. Ini karena ia bahkan tidak tahu partikel apa itu. Baginya, secara pribadi, ia yakin jika penemuan itu terbukti benar, dirinya akan menerima hadiah Nobel. Sejujurnya, saya rasa tidak, kata Profesor Lu Zhenjian sambil menggelengkan kepala. Ia kemudian berkata, 750 GeV terlalu berat. Dari sudut pandang kromodinamika kuantum, ini hampir mustahil. Lu Zhou berpendapat, tapi kami mengamati sinyal ini baik di atlas maupun CMS. Apakah menurutmu ini hanya kebetulan? Ya, Anda benar, itu mungkin bukan suatu kebetulan, kata Profesor Lu sambil mengangguk. Ia menunjuk data pada kertas itu, tetapi, pernahkah Anda berpikir bahwa itu mungkin hanya polimerisasi gluon 2 foton? Lu Zhou mengangguk dan berkata, kau benar, itu mungkin saja. Tapi aku perlu melakukan percobaan untuk memastikannya.
Profesor Lu menatap muridnya yang energi itu dan tersenyum. Ia terdiam sejenak lalu mendesah, saya memahami eksperimen di hatimu karena hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin membantumu menjalani eksperimen ini, tetapi saya tidak dapat meyakinkan Chen untuk melakukannya. Saya tidak memiliki kekuatan itu. Lu Zhou terdiam. LHC bukan milik mereka, jadi mereka tidak bisa menggunakannya sesuka hati. Kecuali mereka punya bukti kuat untuk meyakinkan pimpinan Chen, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Namun, ini adalah situasi yang dilematis. Jika dia tidak dapat melakukan percobaan, dia tidak dapat mengumpulkan bukti, dan dia tidak dapat melakukan percobaan tanpa bukti. Lu Zhou tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka menemukan partikel ini di masa mendatang, dia tidak akan terlibat di dalamnya. Lagi pula, dia tidak bekerja di Chen. Dia masih harus lulus kuliah, dan dia harus kuliah di Princeton. Lu Zhou kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya sambil menatap tesisnya dengan ekspresi kosong. Tiba-tiba dia terbatuk pelan dan bertanya dengan suara pelan. Sistem, apakah ada partikel pada kisaran 750 GeV? Sistem tidak menjawab. Mungkin karena level fisika saya terlalu rendah. Atau mungkin karena pertanyaan ini terlalu sulit. Astaga, poin-poin umum terasa tak berguna. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam dan duduk dari tempat tidurnya. Masih terlalu dini untuk menyerah. Masih ada kesempatan. Chen tidak akan memulai LHC hanya untuk pekerja magang. Akan tetapi, jika ia dapat menemukan seseorang yang memiliki pengaruh lebih besar, orang itu dapat membujuk Chen untuknya. Banyak fisikawan teoretis top dunia berkumpul di sini, jadi ada banyak orang berpengaruh. Orang-orang ini akan tinggal di sini sampai akhir bulan, dan Chen kemudian akan menyimpulkan hasil penelitian pentakuar. Lu Zhou hanya perlu melakukan satu hal, yaitu memperbaiki hipotesisnya pada akhir bulan. Menyempurnakan hipotesis teorinya tidaklah mudah. Ia harus membuktikan bahwa sampel tersebut cukup besar melalui cara matematika dan bahwa tonjolan di wilayah 750 GeV membentuk puncak karakteristik. Ini terdengar seperti masalah statistik, tetapi ia tidak memiliki cukup sampel. Mustahil menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah ini. Dia butuh lebih banyak bukti. Baru setelah itu, ia dapat membuat kesimpulan baru dari bukti-bukti tersebut. Ini adalah data eksperimen tahun-tahun 2012 sampai tahun 2013 dari detektor ATHC dan CMS. Data ini berasal dari eksperimen partikel Higgs, tetapi partikel Higgs hanya 125 GeV. Profesor Grayer duduk di kantornya sambil melemparkan USB ke tangan Lu Zhou. Lu Zhou menangkap USB tersebut dan berkata dengan tulus, tidak apa-apa, terima kasih banyak. Profesor Grayer adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat memberikan bantuan kepada Lu Zhou. Meskipun mereka baru saja bertemu, kepribadian Profesor Grayer dan Lu Zhou sangat cocok. Meskipun sang profesor pesimis dengan penelitian Lu Zhou, ia tetap memberinya data yang berharga. Meskipun data ini tidak bersifat rahasia, namun juga tertutup bagi publik. Jika dia tidak memiliki koneksi ke Chen, mustahil untuk mendapatkan data ini. Profesor Grayer tersenyum dan berkata, sama-sama, ini bukan masalah besar. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan penelitianmu? Lu Zhou mengangguk dan berkata, aku sudah membuat sedikit kemajuan. Profesor Grayer mengingatkan, jika Anda ingin menggunakan hadron kolider, saran saya adalah mencari seseorang yang berpengaruh dalam komunitas fisika teoritis untuk membantu Anda. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa banyak Anda menganalisis data, Anda tetap perlu menggunakan LHC. Lu Zhou menjawab, itulah yang sedang aku rencanakan, tetapi aku ingin membuat teori hipotesisku lebih dapat diandalkan terlebih dahulu. Profesor Grayer bertanya, apakah Anda memiliki tujuan yang sesuai? Lu Zhou menggelengkan kepalanya, belum. Dia ingin menunggu sampai setelah presentasi sebelum menyerahkan tesisnya kepada presenter. Ini adalah satu-satunya metodenya. Profesor Grayer berpikir sejenak sebelum berkata, apakah Anda ingin saya merekomendasikan seseorang kepada Anda? Lu Zhou langsung bertanya, ya, silakan. Siapa yang kamu rekomendasikan? Ketika Profesor Grayer melihat semangat Lu Zhou, dia tersenyum dan berkata, Frank Wilczek, pemenang hadiah Nobel Fisika tahun 2004. Dia mungkin orang yang paling mudah diyakinkan, jadi Anda mungkin punya kesempatan.